Ibu akhirnya doanya terkabul, bisa bertemu dengan Icat waktu itu di tahanan Makobrimob. Waktu itu dia di bilang tahanan masih di samping rumah Pak Dankor. Oke. Ya. Nah waktu itu apa? Bagaimana Ibu menerangkan atau menceritakan pertemuan pertama dengan Icat setelah kasus ini terjadi? Waktu kita sampai di Makobrimob, kita langsung ke ruangan Kanit, Pak Kanit dulu, dan Icat dipanggil ke situ. Jadi kita ngobrol sama Pak Kanit. Pak Kanit bilang kan sama Richard, kalau ini orang tuamu sudah datang ke sini, jadi kalau bisa kamu harus jujur depan orang tua. Tapi malam itu sampai kita tidur. Sorry Bu Ine, jadi Bapak dan Ibu, Pak Yunus dan Ibu Ine ini akhirnya justru dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan Icat. Iya. Oke. Nah, maksud pertemuan orang tua Pak Yunus dan Bu Ine bersama Icat itu untuk apa? Agar supaya dia bisa terbuka, dia bisa jujur. Jadi kita dibawa ke sini selain keamanan, untuk keamanan kita juga mungkin dengan kehadiran kita, saya sama bapaknya, dia bisa terbuka, dia bisa jujur. Saya mau mengkonfirmasi pada Pak Yunus dan Ibu Ine, saya juga mendengar bahwa Icat ini sampai didatangkan orang tuanya, yaitu Pak Yunus dan Ibu Ine. Pendeta, supaya dia bisa jujur, sampai itu betul ya? Iya betul. Kita pas datang tanggal 20 itu, malamnya pas besok paginya tanggal 21 kita dibawa ke gereja bersama Icat, dan ada beberapa brimob juga ke sana. Kita ibadah dan sudah menghadap sama Pak Gembala untuk dia bisa jujur, bisa terbuka, tapi memang begitu pada akhirnya memang dia belum bisa jujur, jujur. Jadi Pak Yunus, Ibu Ine, pendeta sudah bertemu dengan Icat supaya ia tergerak hatinya mengatakan yang sebenarnya. Dengan Pak Yunus juga Icat tetap bersikukuh. Bersikukuh. Tembak menembak. Tetap skenario-nya tembak menembak. Sebagai ayah, apa insting Pak Yunus ketika Icat tetap bilang tembak menembak? Apakah Bapak percaya anaknya berbicara jujur pada waktu itu? Karena saya selaku orang tuanya, otomatis saya percaya kepada Icat karena perkataannya itu. Karena sudah dibesarkan hingga sudah jadi besar, jadi kita tetap percaya. Memang perkataannya Icat begitu. Kalau insting seorang ibu yang melahirkan Icat? Kalau saya memang nggak percaya. Karena waktu kita ibadah bersama pagi, malam, setiap ibadah, selesai ibadah saya kan hanya berdoa minta sama Tuhan kalau bisa buka sejelas-jelasnya semua masalah ini kan. Waktu itu karena memang saya masih meragukan apa yang Icat katakan. Walaupun memang dia bilang Mama dan Papa juga sama seperti mereka ini luar sana tidak percaya sama saya. Tapi memang jujur dalam hati memang saya tidak percaya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu Icat sudah bilang tembak menembak, Ibu harus percaya, panggilnya Mama ya? Mama harus percaya pada saya. Apa yang membuat Mama nggak percaya pada anaknya sendiri ketika sedang menjalankan skenario Sambo? Karena memang dia sangat meyakinkan, saya tidak percaya. Karena memang walaupun dia bicara memang untuk meyakinkan saya sama bapaknya bahwa kita harus percaya, tapi dalam hati setiap kali melihat cara-cara dia dari matanya memang tatapannya kosong, Mbak. Kayak nggak ada yang ada beban yang memang sangat berat yang dia simpan. Dan apalagi waktu itu kalau ketika selesai ibadah, memang dia kayak melihat kita itu curiga begitu. Iya. Jadi Ibu melihat orang dia nggak percaya. Tidak seperti Icat yang sebenarnya. Iya. Itu yang membuat Ibu, meskipun Icat bilang saya jujur, ini yang sebenarnya, sebagai seorang ibu bilang enggak, ini bukan anak saya gitu. Iya betul, Mbak. Jadi itu yang setiap kali saya harus minta kalau bisa memang Tuhan buka semuanya. Tapi memang kita berdua juga didoktrin untuk percaya sama dia. Siapa yang doktrin?
Icat juga harus Yakinkan. dia sudah meyakinkan saya sama bapaknya harus percaya sama dia.